Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidina wa ala alihi wa ala waladi adnana wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i wa ala marri jam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Al-qaili fi kitabihil Qur'an minal mu'minina rijalun shadiqun ma ahadullahu alaihi wa minhum man qadana bahu wa minhum man yantaziru wa ma baddalu tabdila. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini, khotib ingin berwasiat kepada kita semua, khususnya pada diri khotib sendiri, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melakukan perintah-perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Karena sebaik-baiknya amal adalah takwa. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari-hari terakhir ini kita disuguhi tontonan yang begitu menyayat hati. Bagaimana tidak di era modern yang katanya penjajahan di atas dunia ini sudah dihapuskan, akan tetapi kaum Zionis dengan leluasa seenaknya saja menjajah bumi Palestina dan menindas rakyat yang di sana tanpa sebab. Serangan demi serangan terus dilancarkan kepada rakyat yang tidak berdosa. Ratusan nyawa rakyat Palestina telah menjadi korban kekejian dan kebiadaban mereka. Sebagai umat Islam, tentu kita mencintai dan membela Palestina. Palestina bukanlah negeri biasa. Palestina memiliki sejarah yang panjang yang menjadikannya selalu bersemayam di dalam hati kaum muslimin. Ada 9 alasan kenapa kita harus mencintai dan membela Palestina. Pertama, di sana terdapat Masjidil Al-Aqsa, masjid tertua di dunia setelah Masjidil Haram. Dibangun pertama kali oleh Nabi Adam alaihi salam 40 tahun setelah beliau membangun Masjidil Haram. Kedua, Masjidil Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis. Palestina pernah menjadi kiblat selama 17 bulan setelah Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ketiga, Masjidil Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis. Palestina adalah titik akhir perjalanan Isra Mi'raj dan titik awal perjalanan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah salah satu mukjizat terbesar yang Allah anugerahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sanalah baginda Nabi melakukan sholat berjamaah, mengimami seluruh Nabi dan Rasul, mulai Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Isa alaihi salam. Keempat, Palestina adalah negeri para Nabi dan Rasul. Banyak sekali para Nabi dan Rasul yang pernah tinggal dan berdakwah di daerah sana dan menyebarkan Islam di daerah sana. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Yusuf, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel yang jumlahnya sangat banyak. Kelima, di sana terdapat kota Baitul Maqdis, Ardul Mashhar wal Mansyur, tempat dikumpulkan seluruh manusia menjelang hari kiamat yang hidup di kala itu. Keenam, di sanalah Dajjal akan terbunuh di tangan Nabi Isa alaihi salam. Ketujuh, Palestina adalah sebagian dari daratan Syam yang didoakan berkah oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam doanya, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina.
Ya Allah, berkahilah negeri Syam dan Yaman. Kedelapan, banyak sekali para sahabat yang pernah berdakwah, menyebarkan dan mengajarkan agama Islam di sana. Jemaah rahimakumullah, di antara mereka adalah Ubadah bin As-Samit, Syaddad bin Aus, Usama bin Zaid bin Haritha, Wasilah bin Al-Aqsa, Diyah Al-Kalbi, Aus bin As-Samit, Mas'ud bin Aus, dan masih banyak lagi yang lain. Kesembilan, Palestina telah melahirkan ribuan ulama dan tokoh-tokoh Islam terkemuka yang berkhidmah untuk agama Islam. Tercatat para ulama yang lahir dari sana atau pernah tinggal di Palestina adalah Imam Malik bin Dinar, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, Imam Asy-Syafi'i, dan masih banyak lagi yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah Sultan Mahmud Nuruddin Janki pernah mengucapkan sebuah perkataan yang fenomenal. Aku malu kepada Allah untuk tersenyum sedangkan Baitul Maqdis masih terjajah. Sultan Abdul Hamid II bahkan pernah mengatakan, saya tidak akan menjual sejengkal tanah pun dari bumi Palestina. Beliau katakan itu dengan tegas dan penuh keberanian pada saat menolak sogokan uang dalam jumlah yang sangat besar dari orang-orang Zionis Yahudi yang ingin menempati sebagian wilayah Palestina. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tidak kalah fenomenal adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, didorong oleh kecintaannya yang mendalam kepada bumi Palestina. Pada tanggal 27 Rajab 583 Hijriah, beliau berhasil membebaskan Baitul Maqdis, Palestina. Ketika ingin membebaskan Baitul Maqdis, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tidak langsung menyiapkan tentara dan peralatan perang. Tetapi yang mula-mula beliau lakukan adalah mempersatukan umat Islam dalam satu ikatan akidah yang benar, yaitu akidah as-sunnah wal jamaah. Menurut beliau, kesatuan akidah akan melahirkan kesatuan hati. Kesatuan hati antar umat Islam adalah kekuatan dahsyat yang tidak akan dikalahkan oleh siapapun. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu, beliau memerintahkan setiap juru azam di semua wilayah yang beliau kuasai untuk mengumandangkan akidah asyariyah setiap hari sesaat sebelum azan subuh. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah penganut mazhab Syafi'i dalam fikih dan pengikut mazhab Asy'ari. Dalam akidah, sang sultan memiliki perhatian yang sangat besar dalam penyebaran akidah Asy'ariyah. Beliau adalah seseorang sultan yang hafal Al-Qur'an, hafal kitab An-Tanbih, sebuah kitab yang menjelaskan tentang fikih mazhab Syafi'i, dan hafal kitab Al-Hamasah, sebuah kitab himpunan bait-bait syair. Sultan Salahuddin, sebagaimana dijelaskan Imam Asy-Syuti dalam Wasail fi Musammarah Al-Wahil, adalah seorang yang memegang teguh ajaran Islam, para warok, agama warok, pejuang mujahid, dan seorang yang bertakwa. Lihat perhatian khusus Sultan Salahuddin terhadap penyebaran akidah Asy'ariyah. Syekh Muhammad bin Hibatillah Al-Barmaki lalu menyusun kitab yang berisi bait-bait nazam. Bait-bait nazam dalam ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ia beri judul Hadaib Al-Fusul wal Jawahir Al-Usul. Kitab itu lalu dihadiahkan oleh pengarangnya kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin lantas memerintahkan kepada semua madrasah untuk mengajarkan kitab-kitab tersebut. Sebab itu kitab itu kemudian terkenal dengan sebutan Al-Aqidah As-Salihiyah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang dapat kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina? Berjihad membantu mereka secara fisik melawan para penjajah. Jelas kita sudah tidak mampu untuk melakukan itu semua. Yang dapat kita lakukan adalah mengulurkan bantuan dana untuk saudara-saudara kita di sana dan mendoakan saudara-saudara kita, karena doa adalah senjata bagi umat Islam. Hadirin yang dirahmati
Allah. Demikian khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah memberikan kita barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah wa kafa wa usolli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahi aliyil azim wa alamu innallaha amarakum bi amrin azim amarakum bis salati wa salami ala nabiyyina kirami wa qala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal muslimat al ahyati minhum wal amwat. Allahumma irfa' 'anna al balaa wal ghulaa wal wabaa wal fahsya wal munkar wal baghya was suyufa mukhtalifah was sadaidal wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khususatan wa min buldanil muslimina amma. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wal muslimina amma. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ta'izil qurban wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun waskurullahal azim yazkurkum wa lizikrullahi akbar. Aqimis shalah.